Sudah tiga hal yang tidak akan pernah kembali di dalam hidup kita. Yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah tentang waktu. Saya pikir semua orang melihat dan memandang yang namanya waktu itu sebagai sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga ada orang yang mengatakan katanya time is money. Waktu adalah uang. Namun kadang kita juga suka mendengar ketika kita minta seorang untuk datang ke kita, minta tolong orang untuk membantu kita, meminta seseorang untuk pelayanan. Mungkin orang itu suka mengatakan, menolak dengan mengatakan, "Oh maaf, saya tidak punya waktu." Tapi kalau jawaban itu jangan lalu dikaitkan dengan kalimat tadi time is money. Karena kalau orang itu mengatakan saya tidak punya waktu, belum tentu bahwa dia itu tidak punya uang. Ya, itu sebetulnya mau menggambarkan betapa berharganya waktu itu. Boleh saja semua orang melihat, menganggap yang namanya waktu itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita memperlakukan waktu-waktu yang kita punya? Apakah kita sudah menggunakannya dengan bijaksana? Ataukah kita hanya menghambur-hamburkan waktu begitu saja? Atau melewatkan waktu begitu saja sehingga kita tidak mengisi waktu-waktu yang kita punya dengan sesuatu yang berharga? Bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Memang kalau kita bicara tentang waktu, ada 3 bagian waktu. Waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, waktu di depan. Waktu yang lalu tentu kita tidak mungkin bisa mengusik apa-apa lagi, karena itu sudah lewat dan tidak bisa terulang kembali. Di grup alumni SMA kami, ada banyak teman yang bercerita, yang menulis di dalam WA itu, alangkah enaknya, alangkah indahnya di masa-masa SMA kita dulu. Rasa-rasanya pengen sekali kita bisa balik lagi kepada zaman itu. Nah, saudara, harapan balik ke zaman yang lalu, karena zaman lalu itu indah, menyenangkan, itu tentunya hanya akan menjadi harapan yang sia-sia saja. Karena tidak akan pernah kita ini bisa kembali kepada waktu yang lampau. Waktu yang harusnya kita punyai dan harus kita jaga di saat ini, waktu sekarang ini. Nah, waktu itulah yang harusnya kita isi dengan hal-hal yang penuh, sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, baik untuk saat ini ataupun juga untuk masa yang akan datang. Kalau kita melihat bagaimana Salomo melihat tentang waktu di dalam pengkhotbah. Pengkhotbah pun bicara tentang waktu. Waktu untuk segala sesuatunya itu katanya ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Dia mau berbicara tentang waktu yang harusnya kita manfaatkan dan mengisinya dengan sebaik mungkin. Tidak asal lewat begitu saja. Dan kita harus menggunakan waktu-waktu itu dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga setiap waktu yang kita punyai itu tidak menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi sesuatu yang kita isi dengan berbagai macam hal yang berguna, bukan hanya buat diri kita, tetapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kitalah yang mengatur waktu-waktu itu. Jangan sampai kita malah tidak bisa mengendalikan waktu yang kita punyai. Kitalah Tuhan atas waktu itu.
Sehingga pergunakanlah waktu-waktu yang ada, isilah dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, sehingga semuanya itu tidak berlalu dengan sia-sia. Dan kita tidak akan menyesal karena kita sudah kehilangan waktu. Jangan menganggap kita masih punya banyak waktu di depan, karena tantangan-tantangan kita masih jauh. Siapa yang tahu bahwa waktu kita ini masih panjang? Tidak ada seorang pun yang tahu seberapa panjang waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada, sehingga semuanya bisa menjadi berkat dan bisa berguna buat kita semua.